Ya, ada bisa dibantu? Pak, selamat sore, boleh kami masuk? Ya, boleh silakan. Maaf Pak, sebelumnya bolehkah kami bertanya sebentar? Ya, boleh. Siapa nama Bapak? Nama Bapak Pak Dani Wahyudi. Kami di sini ingin mencari Bapak sedikit. Bolehkah kami bertanya sebentar Pak? Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Silakan, Dek. Bapak memulai usaha dan apa saja usahanya Bapak? Iya, jadi Bapak memulai usaha itu di tahun 2016. Ya, di tahun 2016 Bapak mulai usaha yaitu untuk jasa angkutan barang dan penumpang. Jadi Bapak bergerak di bidang sarana angkutan laut transportasi yang menghubungkan desa ke kota. Kapan Bapak mulai perusahaan transportasi Pak? Kalau merintis dari 2016 sudah memulai usaha. Untuk pengembangannya dari 2019 sampai dengan sekarang. Siapa yang bertanggung jawab dan pemeliharaan mesinnya speedboatnya Bapak? Jadi yang bertanggung jawab untuk armada itu baik untuk kelengkapan speedboat ya, untuk pemeliharaan mesin itu ada tekong masing-masing. Jadi kita punya 3 armada, masing-masing armada itu punya tekong atau nakodanya. Jadi nakodanya itu atau tekongnya yang bertanggung jawab terhadap kapalnya masing-masing, mulai dari segi perawatan sampai dengan perjalanan dan operasional itu diserahkan ke tekong masing-masing, yang mana tekong masing-masing itu akan memberikan pertanggungjawaban setiap habis dari pekerjaannya selesai. Jadi jika ada sewa atau rutenya jalan, selesai mengantar barang atau penumpang, biasanya para tekong akan berkumpul memberikan pertanggungjawaban dan juga laporan. Apa saja strategi pemasaran usaha yang Bapak jalani sekarang? Kalau sekarang sudah era digital ya. Era digital itu dalam artian mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulu untuk strategi pemasaran itu biasanya kita dari mulut ke mulut atau dari pandangan orang yang melihat kita punya armada, dan orang pasti akan menanyakan armada yang kita beli itu untuk apa. Nah, kalau sekarang itu kita melakukan strategi untuk menarik peminat itu bepergian atau menggunakan jasa kita melewati platform media sosial, bisa dengan Facebook, TikTok ataupun WA Story. Jadi dengan media sosial itu kita menggunakan strategi untuk dapat menarik peminat yang membutuhkan jasa kita, baik itu dalam pengangkutan barang maupun orang, sehingga orang tertarik dengan jasa yang kita jual kepada masyarakat, seperti itu. Di mana saja road yang dapat Bapak gunakan transportasi yang Bapak miliki? Ya, jadi untuk rute itu kita ada 3 armada. 3 armada itu melayani rute antar pulau, baik itu di antar kecamatan Bakang Padang ya. Misalkan dari pulau ke pulau, dari Kasu ke Pulau Terong atau dari Kasu ke Bakang Padang. Ada juga yang lintas provinsi ya. Yang lintas provinsi ini biasanya kita menerima sewa atau charteran angkutan dari Batam ke Tanjung Balai Karimun atau Batam ke Tanjung Pinang, juga sebaliknya. Nah, jadi seperti itu. Untuk melayani pasar domestik, untuk melayani pasar antar kota,
biasanya itu kita menggunakan armada yang cukup besar. Kalau untuk antar pulau, antar kecamatan, seperti dari pulau ke Batam hanya menggunakan speedboat. Jadi seperti itu. Mengapa Belakang Padang dan Muara Batam merupakan tujuan utama warga setempat untuk dikunjungi, Pak? Karena begini, yang pertama ya, kalau Belakang Padang itu merupakan sentral untuk warga berbelanja sembako, di mana kebutuhan sembako yang ada di Pulau Kasu ini itu dipasok sekitar 90% itu komoditasnya itu sembako dari Belakang Padang, seperti itu. Sehingga Belakang Padang ini menjadi tujuan warga Kasu yang ingin bepergian. Selain daripada itu, warga juga melakukan aktivitas administrasi pemerintahan, misalkan mengurus paspor, mengurus KTP, dan juga mengurus layanan kesehatan lainnya yang ada di Belakang Padang, sehingga Belakang Padang dijadikan tempat untuk tujuan masyarakat bepergian. Nah, kalau untuk di Sekupang ya, karena Sekupang itu merupakan gerbang masuk atau gerbang pintu yang masyarakat hendak ke Batam. Pada umumnya itu masyarakat yang ke Batam itu diantaranya ada yang berbelanja, ada yang sekedar mencari hiburan, jalan-jalan, dan ada juga yang berobat, seperti itu. Nah, dari definisi yang disampaikan tadi, paling banyak itu Batam masyarakat melakukan perjalanan untuk berbelanja. Nah, biasanya kalau sudah ada di Belakang Padang, baru melakukan perjalanan ke Sekupang, Batam. Oke, pertanyaan terakhir ya, Bapak. Iya, iya. Bagaimana Bapak menangani dan menyelesaikan konflik antara pengemudi dan Bapak dengan pelanggan? Kalau kita menyelesaikan konflik antara pengemudi dengan penumpang atau pelanggan, itu pada umumnya sangat jarang sekali terjadi. Kalaupun terjadi, biasanya hanya mungkin karena kesalahan komunikasi. Misalkan mungkin penumpang ingin berangkatnya lebih cepat dari jadwal yang sudah ditetapkan, tetapi pengemudi belum ingin melakukan perjalanan karena waktu keberangkatan belum tepat. Misalkan keberangkatan itu pukul 8, tetapi para penumpang ingin cepat, ya kan? Karena waktu berangkatnya belum tepat, mungkin ada beberapa penumpang yang lain yang mungkin belum turun ke pelabuhan, sehingga mungkin kapalnya dirasa belum cukup untuk dilakukan pelayaran. Biasanya kita memberikan pemahaman kepada para penumpang agar mereka sedikit bersabar, karena jadwal yang sudah disepakati itu jam 8, tetapi penumpang sebelum jam 8 ingin berangkat. Biasanya hal demikian itu ada yang mau terburu-buru, seperti mengikuti ujian negara di Batam, ataupun mau berangkat ke luar negeri, mengejar kapal yang pagi berangkat. Nah, cara kita mengkomunikasikan kepada penumpang dengan memberikan edukasi bahwasanya kapal berangkat pada pukul yang ditetapkan. Di luar daripada itu, kita tidak bisa memberangkatkan kapal kecuali operasional penumpang penuh. Kalau penumpang sudah mencukupi biaya operasional, kita mungkin baru akan berani untuk melakukan pelayaran. Kalau belum, dinilai maka itu akan merugikan dari operator bot atau tekong itu, seperti itu. Ya, Ya, Pak, cukup. ya, sama-sama. Terima Ya, kasih ya, Pak, atas penjelasannya. sama-sama. Ya, saya pun juga demikian. Semoga adik-adik dapat menyelesaikan apa yang menjadi tugas adik-adik yang diberikan oleh
guru pengemban. Ya, Terima kasih ya Pak. sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Never